Shalom, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu, mari kita kembali akan belajar firman Tuhan pada saat kesempatan ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya jika bukan Tuhan yang membuka pikiran dan hati kami tidak akan pernah mengerti akan kebenaran isi hati-Mu. Jika bukan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami, maka kami pun tidak akan dapat melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau saat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimengertikan oleh karena kuasa-Mu, kami mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan, terlebih kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-39. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, untuk tema pada kesempatan ini saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan. Jangan takut. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari pasal 10 dari Injil Matius ini, konteksnya adalah bagaimana Tuhan memanggil 12 murid, kemudian Tuhan mengutus mereka untuk bersaksi, memberitakan kabar sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menggambarkan pelayanan para murid ini adalah seperti halnya Tuhan mengutus murid-murid ini seperti domba
di tengah-tengah serigala. Domba satu di tengah-tengah dikelilingi oleh serigala. Kemudian Tuhan berkata, oleh sebab itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, mungkinkah tidak ada rasa takut ketika para murid diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala? Setiap orang memiliki ketakutannya masing-masing. Seorang petani yang menanam jagung dengan banyak tenaga yang sudah dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, bagaimana dia mengerjakan setiap hari dari pagi sampai petang, tenaga yang terkuras, biaya yang terkuras. Kemungkinan ketakutan oleh para petani adalah kalau ada hama menyerang apa yang ditanamnya. Tidak cuma itu Bapak Ibu, kemungkinan besar ketakutan para petani yang saat ini adalah bertani jagung. Yang ditakutkan adalah ketika sudah saatnya menuai, tetapi harga anjlok. Jadi beberapa waktu yang lalu juga dialami oleh petani-petani di tempat ini, bagaimana mereka panen melon, panen semangka, tetapi karena dampak daripada corona, harga melon dan semangka pun ambruk, tidak bagus seperti tahun-tahun yang lalu. Sebagai seorang ayah mungkin kita juga memiliki ketakutan. Bagaimana kita yang adalah seorang imam di dalam keluarga seharusnya yang lebih rohani dari yang lain. Bisakah kita menjadi teladan untuk keluarga kita? Sebagai ayah mungkin kita juga punya rasa ketakutan, rasa kekhawatiran bagaimana dengan masa depan anak-anak kita nantinya. Bagaimana dengan pembiayaan sekolah mereka, uang dari mana? Karena setiap hari, setiap tahun justru biaya sekolah pun semakin mahal. Sebagai anak-anak muda mungkin kita juga mengalami ketakutan. Bagaimana kita takut akan masa depan kita. Siapa nanti yang akan jadi pasangan hidup kita. Orangnya cantik atau tidak. Orangnya takut akan Tuhan atau tidak. Di mana nanti saya bekerja. Apakah saya nanti dapat pekerjaan. Dan mungkin banyak hal yang menjadi ketakutan-ketakutan oleh anak-anak muda. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Semua orang punya rasa takut. Tetapi Tuhan berkata kepada para muridnya, jangan takut. Kata jangan takut di Alkitab itu tertulis 365 kali Bapak Ibu. Jadi percaya mboten jenengan bahwa di Alkitab kita ada 365 kali kata jangan takut itu ditulis. Saya belum pernah menghitungnya. Hanya saya pernah membacanya dan saya pernah mendengarnya bahwa memang 365 kali kata jangan takut itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menjadi bagian konsekuensi daripada para murid. Kalau para murid memiliki ketakutan, mereka tidak terhitung menjadi murid-murid Tuhan. Mereka tidak masuk bagian hitungannya murid-murid Tuhan. Konsekuensi ketika menjadi orang percaya, menjadi murid-murid Tuhan, maka memang kita harus jangan takut. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita mengalami yang namanya peperangan rohani. Kita harus benar-benar tahu hal ini sehingga kita sadar siapa diri kita, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang sama halnya diutus seperti halnya domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita takut, kita tidak masuk hitungannya Tuhan. Langsung tersingkir, tidak masuk dalam hitungannya Tuhan. Jangan takut, akan tetapi faktanya banyak hal yang menakutkan di dunia ini. Bahkan digambarkan dunia itu seperti serigala yang buas, yang siap untuk menerkam, menggigit, dan merobek-robek setiap tubuh kita. Serigala adalah sesuatu yang buas. Digambarkan ini Tuhan, ketika kita diutus di tengah-tengah dunia ini, sama halnya kita berada di tengah-tengah kerumunan serigala. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang
Iman kita harus berada di atas nalar kita. Secara manusia, siapa yang tidak takut berhadapan dengan serigala? Domba itu punya apa? Dia adalah lemah. Domba itu tidak punya kekuatan apapun. Dia tidak punya pertahanan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ini bukan masalah strategi untuk menghadapi serigala. Bukan sama sekali. Karena strategi apapun ketika serigala menghadapi domba, pasti yang ada adalah mati. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Ada alasan-alasan mengapa Tuhan mengatakan jangan takut. Paling tidak, alasan yang pertama, yang harus menjadi pegangan setiap kita orang-orang percaya, murid-murid Tuhan adalah bagaimana kita harus mengetahui hal ini, bahwa ketika Tuhan berkata jangan takut, mengapa Tuhan mengatakan ini? Ayat yang ke-26 dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Artinya, di ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu, mau mengatakan kepada saya dan saudara sebagai murid-murid Tuhan yang diutus di tengah-tengah kerumunan serigala, bahwa ada waktunya Tuhan, bahwa kebenaran itu akan dinyatakan. Ada waktunya Tuhan, bahwa kebenaran itu pasti akan menang atas kejahatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Tuhan. Meskipun keadaan kita digambarkan seperti domba yang lemah, tetapi Tuhan juga memperlengkapi dengan kita harus cerdik dan tulus seperti merpati. Ular Bapak Ibu. Digambarkan ular itu binatang yang cerdik. Kenapa? Ular tahu mana tempat-tempat yang bahaya. Ular itu tahu bagaimana tempat-tempat yang aman untuk berlindung. Artinya saya dan saudara, ketika kita diutus ke tengah dunia, dan yang kita hadapi itu adalah serigala-serigala yang buas, kita tahu, kita harus waspada. Kita tidak boleh sembrono. Kita harus tahu tempat yang paling aman untuk berlindung. Di mana? Di bawah kepak sayap kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, Tuhan kita bukan Allah yang konyol. Ingin membunuh kita dengan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Kita pergi tidak sendirian, tetapi ada Tuhan, Sang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Dan ada waktunya bahwa kebenaran pasti akan menang. Ada waktu Tuhan yang akan dinyatakan bahwa kebenaran itu pasti akan menang atas kejahatan. Saudara, sebuah-sebuahnya serigala, sejahat-jahatnya mereka pasti akan dipermalukan Tuhan dan dikalahkan Tuhan. Dan kebenaran akan muncul dan akan menang atas kejahatan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan bukan lagi tidak mudah untuk dimengerti, tidak kadang-kadang, tetapi selalu kita tidak pernah mengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saya dan saudara tahu itu. Tetapi seringkali, meskipun kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat, seringkali kita tidak mau menunggu waktu Tuhan itu. Yang ada, waktu Tuhan itu bagi kita itu seringkali terlambat. Bapak Ibu, karios, waktu Tuhan masuk ke dalam kronos, waktu manusia, di mana Tuhan akan menyatakan waktu yang tepat, yang terbaik untuk saya dan saudara. Tetapi seringkali Bapak Ibu, kita menganggap bahwa waktu Tuhan itu terlalu lambat bagi kita. Manusia seringkali maunya cepat, terus dang-dang. Ada pertolongan Tuhan kan seperti itu. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat waktunya. Selalu yang terbaik untuk saya dan saudara. Seringkali banyak orang percaya itu gagal untuk menanti waktu Tuhan. Akhirnya orang percaya menjadi terjebak pada asumsi-asumsi yang salah. Dan ketika orang-orang percaya ini terjebak pada asumsi yang salah, maka langkah-langkahnya pun akan menjadi
salah. Hidupnya akan menjadi masa bodoh kepada Tuhan. Dia tidak akan lagi percaya akan kuasa Tuhan. Terus hidupnya melawan Tuhan. Pada akhirnya dia akan terus bergumul dalam kungkungan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Waktu Tuhan selalu indah. Ketika kita berdagang laris. Haleluya. Itu indah. Ketika dagangan kita tidak terlalu laris. Itu juga tetap indah, semua ada dalam kendali Tuhan. Ketika dapat berkat, haleluya. Ketika berkat itu belum datang, tetap waktu Tuhan yang terbaik, tidak pernah salah. Saudaraku, yang seringkali mengacaukan waktu Tuhan adalah saya dan saudara sendiri. Bagaimana kita menganggap bahwa waktu kita adalah yang paling baik. Padahal kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari menjadi orang-orang Kristen yang cerdik. Yang artinya adalah mampu untuk menunggu waktu Tuhan dengan tulus seperti merpati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin sakitmu belum sembuh, itu waktu Tuhan. Dan pasti baik untuk saya dan saudara. Kalau kita diterima kerja di tempat yang Anda dambakan mungkin, itu baik. Kalau kita harus keluar dari tempat kerja kita pun itu adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu kita percayakan waktu Tuhan ada di sana. Dan itu yang terbaik untuk saya dan saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ada waktunya Tuhan akan menyatakan kebenaran. Terus hiduplah tetap cerdik, tulus di dalam melayani Tuhan. Tetap terus pertahankan integritas kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan. Meskipun kadangkala kita merasakan bahwa keadaan tidak berpihak pada kita, tidak masalah. Ada waktunya Tuhan akan menyatakan bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita sebagai murid-murid Tuhan tidak perlu merasa takut ketika kita diumpamakan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mari perhatikan ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ibu Bapak, alasan yang kedua saya mau sampaikan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan tidak perlu takut untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang punya kuasa untuk menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Hanya di dalam Tuhanlah ada kuasa untuk menyelamatkan jiwa itu, tidak ada di tempat lain. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya bahwa banyak orang percaya lebih takut kepada manusia ketimbang dia takut kepada Tuhan yang mampu membinasakan baik tubuh baik jiwa. Pada kenyataannya Bapak Ibu, orang-orang percaya lebih banyak yang takut kepada manusia, tetapi malah tidak takut kepada Tuhan. Contoh sederhananya saja Bapak Ibu. Jenengan kalau berangkat kerja jam berapa? Masuk jam berapa? Jam 8, ya tak? Atau jam berapa? Dari rumah jam berapa? Mungkin jam 6:30 sudah berangkat, supaya jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat pasti kena SP, surat peringatan. Wah, kalau berangkat kerja tidak pernah terlambat. Tapi ada yang gereja, mulai jam 7 berangkat jam berapa dari rumah? Seringkali bahwa manusia itu lebih takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Ketika dia hidup di dalam dosa, begitu menikmatinya, dia tidak takut sama sekali akan teguran-teguran Tuhan. Tetapi seringkali banyak manusia lebih takut untuk lebih kepada manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang bisa membunuh jiwa, yang bisa menganiaya kita. Karena jaminan keselamatan kita sudah di dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan itu. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Seharusnya kita lebih takut itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Oleh sebab itu, mari kita tidak perlu takut untuk memberitakan kabar keselamatan.
seperti yang telah dilakukan oleh ke-12 rasul dan juga banyak nabi-nabi Tuhan yang memberitakan tentang berita keselamatan itu. Mereka tidak pernah merasa gentar karena kebenaran itu harus disampaikan. Dan itu pun harus kita lakukan karena kita juga menanggung konsekuensi yang sama sebagai murid-murid Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus benar-benar berani untuk memberitakan kabar keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Karena keselamatan jiwa kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu takut untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini? Yang terakhir yang dapat saya mau sampaikan adalah, mari perhatikan ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, alasan yang ketiga yang dapat saya sampaikan, kita tidak perlu takut untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berdaulat. Ada 2 respon Bapak Ibu ketika kita bersaksi, seperti yang telah dilakukan oleh para murid ketika dia bersaksi. Yang pertama adalah respon orang-orang yang mau menerima. Dan yang kedua adalah respon orang-orang yang menolak. Bagaimana digambarkan di Alkitab kita bahwa ketika orang-orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan ditolak oleh keluarganya, maka digambarkan ini bahwa Tuhan datang itu tidak membawa damai, tetapi Tuhan datang itu membawa pedang. Artinya pemisah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, konteksnya adalah tentang pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar sukacita. Jadi ketika Tuhan berbicara, aku tidak datang membawa damai, tetapi datang dengan membawa pedang. Kita bisa membayangkan bagaimana di dalam satu keluarga, jika di dalam keluarga itu adalah seorang yang penganut agama tertentu yang sangat militan, begitu, sangat ekstrim, tetapi salah satu anak mereka percaya Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tentu akan dimusuhi oleh bapaknya, ibunya, kakaknya, saudaranya, dan akhirnya mungkin dia akan diusir dari rumahnya, bahkan sampai kepada tidak diakui sebagai anggota keluarga. Saya pernah ketika malam hari hujan-hujan ditelepon seseorang, katanya dia diusir dari keluarganya, tidak diakui dulur lagi karena dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Sampai seperti itulah. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa musuh orang ialah orang seisi rumahnya, ayat 36. Ya, bagi orang-orang yang menerima Kristus akan banyak dibenci oleh orang lain, bahkan keluarganya, bahkan ibunya, bahkan saudara-saudaranya, bahkan harus diusir dari rumahnya. Saya pernah mengalami itu, bagaimana saya melayani seseorang yang diusir dari rumahnya. Tengah malam saya datangi dia, hujan-hujan, saya doakan dia. Akhirnya kami bimbing bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pada akhirnya, dari Gusti niku pancen abot. Ternyata orang kuat. Balik neh ring agamanya yang dulu. Ya, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini pasti akan digenapi, Bapak Ibu. Tidak mau macam-macaman saja di Alkitab. Jadi jangan heran kalau ada orang percaya, sudah kenal Tuhan, dipanggil Tuhan, pada akhirnya dia membuang salibnya dan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat. Di dalam Yesus Kristuslah ada segala kuasa, baik di langit, di surga maupun di bumi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya penuh kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Banyak orang percaya, tetapi banyak orang tidak mau beriman kepada Tuhan, ya kan? Jadi yang dimaui Tuhan adalah lengkap, satu paket, percaya dan beriman kepada Tuhan. Kalau orang hanya percaya kepada Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Contohnya banyak orang datang kepada Tuhan berdoa nangis-nangis karena menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, dia tidak hanya datang menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia juga menyerahkan hidup
hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Inilah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Seringkali orang percaya, orang Kristen itu hanya percaya saja Bapak Ibu. Jadi dia datang kepada Tuhan dengan membawa segala persoalannya. Ketika persoalannya rampung apa? Lupa sama Tuhan. Dia tidak mau lagi nurut sama Tuhan yang punya kedaulatan, punya otoritas itu, punya kuasa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita luar biasa, digambarkan bahwa seluruh bumi ini dalam kendalinya. Burung pipit yang terbang itu tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Bahkan rambut kita ini pun Tuhan katakan mengerti jumlahnya. Ibu bapak dan saudara dikasihi Tuhan, Allah kita luar biasa seperti itu. Kadangkala Allah mengizinkan ketika kedaulatan Allah, kehendak Allah harus terjadi, seringkali tidak sesuai dengan kehendak saya dan saudara. Mungkin 100% Bapak Ibu. Jadi mungkin 100% bahwa kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak kita. Seringkali seperti itu. Tetapi sekali lagi, Tuhanlah yang punya daulat. Tuhanlah yang punya otoritas. Tuhanlah yang punya kuasa. Kita mau apa? Selain hanya monggo, Gusti, suka-sukamu Tuhan. Kita hanya menyerahkan hidup kita untuk ikut dalam rencana Tuhan Bapak Ibu. Jadi para rasul yang memberitakan Injil Bapak Ibu, matinya enggak ada yang enak. Yohanes itu Bapak Ibu, digoreng di minyak yang mendidih. Ya enggak mati ketika Tuhan masih mau pakai Yohanes. Akhirnya Yohanes dibuang di pulau Patmos. Petrus itu terbalik Bapak Ibu, disalib terbalik. Dengan kepala di bawah. Thomas ditusuk dengan tombak. Ada yang digantung. Markus diseret dengan kuda hidup-hidup. Kalau memang Tuhan mau berdaulat seperti itu, mau apa? Apakah kita mau bantah sama Tuhan, mau ngelawan Tuhan? Kita punya apa mau melawan Tuhan? Jadi apapun keadaan kita, mari kita bersyukur. Tidak usah bersungut-sungut sama Tuhan. Apapun yang kita alami, katakan haleluya, puji Tuhan. Kita masih hidup itu saja luar biasa. Tetapi mari, kita tidak hanya percaya kepada Tuhan yang berdaulat itu, tetapi berimanlah kepada Tuhan yang berdaulat itu. Karena apa? Karena ketika Allah yang berdaulat itu sungguh-sungguh menjadi pegangan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Menyerahkan seutuhnya hidup kita. Karena rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang menjatuhkan kecelakaan untuk kita. Pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Inilah iman Kristen Bapak Ibu. Kadang di atas batas akal kita. Kita bahagia ketika kita dalam penderitaan. Kita merasa kaya walaupun kita dalam kemiskinan. Jadi Bapak Ibu, saya akan mengakhiri untuk renungan kita pada saat ini. Next. Memberitakan Injil tidak hanya memberitakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Memberitakan Injil adalah membagikan hidup kita ini Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang percaya hanya mau menerima ridho lumaing asto. Tapi memberitakan Injil adalah membagikan hidup kita. Tidak hanya memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Semua orang ini sudah pada tahu sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa Yesus itu juru selamat. Mungkin karena ewo-ewo saja mereka. Atau kadung. Tetapi yang esensi dari memberitakan Injil adalah membagikan hidup kita. Apakah orang-orang di sekitar kita itu merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu berdampak baik? Apakah orang-orang di sekitar kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita ini membawa dampak pengaruh yang baik kepada mereka? Jadi inilah memberitakan Injil. Bagaimana kita hadir berdampak untuk seperti garam dan terang dunia. Jadi usahakanlah diri kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berbagi hidup untuk pemuliaan nama Tuhan. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak supaya kita naik pangkat Bapak Ibu. Tapi bekerjalah sungguh-sungguh sebagai kesaksianmu di tengah-tengah dunia ini. Jangan salah kaprah. Banyak orang rajin bekerja supaya dialem oleh bosnya. Banyak orang supaya sungguh-sungguh bekerja itu supaya apa? Supaya naik pangkat. Tidak. Jika kamu bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Tunjukkan integritasmu bahwa kamu orang percaya yang dikasihi Tuhan.
Dan dengan integritas itulah kamu boleh bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kamu melayani, ya layanilah dengan sungguh-sungguh. Tidak usah memohon atau mengharapkan pangalembono. Layanilah sungguh-sungguh sebagai bentuk kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Kalau kita sebagai imam, ya jadilah imam yang sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, imam itu harus lebih rohani dari istri dan anak-anaknya loh Bapak Ibu. Tapi kebanyakan para imam justru malah tidak rohani. Mari kita pacu diri kita sebagai imam untuk menjadi imam yang benar-benar lebih rohani dari istri kita, dari anak-anak kita, menjadi teladan bagi mereka. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita terus jika memang kita benar-benar mau menjadikan diri kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan, apapun profesi kita, lakukan itu dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan Tuhan, sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kesaksian kita kepada dunia ini, bukan untuk diri kita. Karena segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.